Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi paradigma ekonomi kelembagaan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Sela Ramadhani, NIM 114, kemudian Septita Putri Cahyani, NIM 125, Vivin Eka Wahyudi, NIM 128, Eva Sabrina, NIM 134, dan Ainun Kafaf Windra, NIM 151. Nah, ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan penutup. Nah, di pendahuluan ini akan membahas mengenai definisi ekonomi kelembagaan. Nah, apa sih ekonomi kelembagaan itu? Ekonomi kelembagaan merupakan reaksi dari keberadaan aliran ekonomi neoklasik yang memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi, aliran tersebut telah banyak menguasai para pemikir ekonomi dan banyak diaplikasikan di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Pemikir ilmu ekonomi klasik dan neoklasik mengasumsikan bahwa dalam perekonomian tidak ada biaya transaksi atau zero transaction cost dan rasionalitas instrumental atau instrumental rationality. Implikasinya, setiap individu diandaikan bekerja hanya menurut insentif ekonomi, tanpa memperdulikan oleh beragam aspek, misalnya sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Dan menurut Diggle-Steinert, kelembagaan atau institusi merupakan aturan-aturan atau constraints yang diciptakan untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi, dan aturan informal seperti norma sosial, konveksi, dan adat istiadat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan sendiri merupakan paradigma dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan sebagai rule of the game yang berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Kemudian salah satu kunci dalam aspek ekonomi kelembagaan sendiri yaitu mengenai property right atau hak kepemilikan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ekonomi kelembagaan sendiri merupakan ekonomi yang menekankan pada hak dan kepemilikan yang dapat dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki sara atau faktor produksi dan memiliki keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dan selanjutnya menjelaskan mengenai pengertian paradigma ekonomi kelembagaan. Menurut KBBI, paradigma ini yaitu model suatu teori atau dapat diartikan sebagai kerangka pikir. Kemudian dapat disimpulkan bahwa paradigma kerangka pikir ini menjadikan ilmu ekonomi kelembagaan yang didasari hal-hal untuk berdirinya ilmu ekonomi kelembagaan. Kemudian peranan kelembagaan sendiri bersifat penting dan strategis karena adanya dan berfungsi di segala bidang kehidupan. Kemudian ilmu ekonomi kelembagaan menjadi ilmu ekonomi yang cukup penting dalam peranannya. Selanjutnya, tokoh-tokoh ekonomi kelembagaan. Teori ekonomi kelembagaan menggunakan pendekatan multidisipliner yang menurut ekonomi kelembagaan percaya bahwa pendekatan multidisipliner ini sangat penting untuk melihat masalah-masalah ekonomi seperti masalah aspek sosial, hukum, budaya, politik, dan yang lain sebagainya dalam satu kesatuan analisis. Kemudian, berikut merupakan pemikir mezhab ekonomi kelembagaan. Yang pertama ada dari Thorstein Bunde Veblen pada tahun 1857 hingga tahun 1929. Yang kedua ada Wesley Clair Mitchell pada tahun 1874 hingga tahun 1948. Kemudian ada Gunnar Carmichael yaitu pada tahun 1898, dan yang keempat ada Joseph E. Schumpeter pada tahun 1883 hingga tahun 1950, dan kemudian yang terakhir nomor 5 ada Douglas Steinort pada tahun 1993. Berikut adalah biografinya. Yang pertama, Thorstein Bude Veblen pada tahun 1857 sampai 1929. Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Ia mengkritik teori-teori yang menggunakan kaum klasik
dan neoklasik, yang dimana teori ini dianggap terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat menimbulkan distorsi proses ekonomi. Hal inilah yang disebut institusi, di mana yang dimaksud adalah keadaan yang berkaitan dengan nilai norma, kebiasaan, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, Wesley Clair Mitchell pada 1874 sampai 1948, yang dimana dalam pemikirannya ia telah mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Ia juga menjelaskan mengenai masalah fluktuasi ekonomi. Ia juga mengorganisir sebuah badan penelitian yang disebut dengan National Bureau of Economic Research, yang dikembangkan melalui penelitian-penelitian mengenai pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi atau business ALES, perubahan produktivitas, atau analisis harga dan sebagainya. Yang ketiga, Gunnar Myrdal pada 1898 yang berpendapat bahwa semua ahli-ahli ekonomi harus turut ikut membuat value judgment. Jika tidak melakukan, maka struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Ia juga mengemukakan bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang. Yang keempat ada Joseph S. Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950. Ia mengemukakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada pada lingkungan dan institusi masyarakat. Atau sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan tersebut. Kemudian ada tokoh ekonomi kelembagaan yang terakhir, yaitu yang kelima. Ada Douglas North pada tahun 1993. North sendiri mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil yang nyata jika hanya dengan memperbaiki kebijaksanaan ekonomi makro belaka. Agar reformasi berhasil, maka sangat dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi seperti hukum paten dan hak cipta, hukum kontrak dan kepemilikan tanah, dan banyak pemikiran ekonomi kelembagaan yang menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik maupun neoklasik dan menganggapnya tidak realistis, seperti tidak ada biaya transaksi atau zero transactional cost dan rasionalitas instrumental atau instrumental rationality. Ekonomi klasik mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi yang ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Kemudian ada pemikiran paradigma ekonomi kelembagaan. Mazhab ekonomi kelembagaan sering menganggap bahwa semua asumsi yang membangun oleh mazhab ekonomi klasik maupun neoklasik merupakan cara berpikir yang fatal. Hal tersebut yang menyebabkan ekonomi kelembagaan sendiri bekerja di luar mekanisme dan cara pandang ekonomi klasik maupun neoklasik. Dalam hal ini, ekonomi kelembagaan masuk untuk mewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh 6 teori. Di antaranya yaitu yang pertama teori ekonomi politik, kedua ada teori ekonomi biaya transaksi, ketiga ada teori model sosial, keempat ada teori tindakan kolektif, kelima ada teori kontrak, dan yang keenam ada teori hak kepemilikan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia. Jadi, dalam perkembangan pemikiran ekonomi di daerah barat ikut serta dalam mempengaruhi studi ekonomi di negara Indonesia. Sarjana-sarjana di Indonesia dari lulusan sekolah barat yang menaruh perhatian terhadap gagasan ini dapat dilihat contohnya seperti pemikiran tentang ilmu dan pendidikan ekonomi alternatif yang berpedoman pada sistem nilai, sosial budaya, dan kehidupan ekonomi real atau real life ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, perkembangan terkini yang dicatat ialah adanya mata kuliah ekonomi kelembagaan
dalam kurikulum studi pembangunan di Fakultas Ekonomi. Negara atau kawasan yang lebih makmur adalah negara yang memiliki ekonomi kelembagaan itu sendiri, yaitu ekonomi kelembagaan politik dan ekonomi akan jauh lebih baik. Kemajuan pada negara Cina dan India saat ini dengan segala keterbatasannya bisa dijelaskan pada aspek kelembagaan ini pada negara yang dinamis. Kemudian, kesimpulan dari materi ini yaitu ekonomi kelembagaan mempelajari dan memahami peranan kelembagaan dalam organisasi atau sistem informasi yang lebih luas. Kelembagaan dengan sengaja dibuat oleh manusia atau kelembagaan yang mempelajari biasanya bertumbuh spontan dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan paradigma sendiri berartikan kerangka berpikir dari ilmu ekonomi kelembagaan dan hal-hal yang mendasari berdirinya pada ilmu ekonomi kelembagaan. Kemudian pemikiran paradigma ekonomi kelembagaan, mazhab kelembagaan ekonomi kelembagaan yang menganggap bahwa semua asumsi yang membangun mazhab ekonomi neoklasik atau klasik. Dengan hal tersebut, dapat membuat ekonomi kelembagaan bekerja di luar mekanisme dan pandangan terhadap ekonomi klasik atau neoklasik. Kemudian untuk kawasan atau negara yang makmur, yaitu negara yang memiliki ekonomi kelembagaan itu sendiri, yaitu ekonomi politik dan ekonomi akan jauh lebih baik. Contohnya, kemajuan pada negara Cina dengan segala keterbatasannya dapat dijelaskan pada aspek kelembagaan negara ini pada negara yang dinamis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.